Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 DEFG, siswa-siswi yang saya banggakan, SMP Negeri 3 Jatisrono. Minggu ini kita sudah sampai di bulan Februari, minggu pertama, di mana minggu kemarin kita sudah mengadakan penilaian harian untuk mengukur sampai di mana materi yang sudah kami sampaikan selama PJJ bisa kamu serap dengan baik atau tidak. Kita sudah menyelesaikan satu bab bulan Januari kemarin mengenai kesebangunan dan kekongruenan, dan kami sudah mengadakan ulangan atau penilaian harian di aplikasi Quizzes yang sudah kami buat minggu kemarin. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah mengikuti ulangan dengan baik dan dengan nilai yang terbaik. Apabila masih ada anak-anakku yang nilainya yang di bawah KKM kita 72 seperti tahun kemarin kalau masih ada yang di bawah KKM, saya memberi kesempatan satu kali lagi agar nilai kalian bisa all out, artinya bisa maksimal, sehingga tidak perlu menambah nilai lagi gitu. Jadi kami nanti akan membuat soal-soal yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi kemarin. Sebenarnya sebelumnya juga sudah kami berikan, akan tetapi ini khusus bagi kalian yang nilainya masih di bawah KKM. Kalau nilainya sudah lebih dari 72, selamat. Dan nanti di akhir kami juga akan membuat video tentang pembelajaran bab berikutnya, yaitu bab bangun ruang sisi lengkung bab 2, bab terakhir. Akan tetapi sebenarnya apabila tatap muka sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan, karena kesebangunan itu luas sekali. Yang belum kami sampaikan mungkin kita sambung nanti langsung latihan soal saja. Dan juga kan kalian mestinya sudah mengambil LKS ke sekolah minggu kemarin kalau nggak salah jadwal kelas 9 itu mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu. Saya harap anak-anakku semua sudah mempunyai LKS, karena LKS merupakan penunjang pembelajaran kita. Karena kalian sudah saya anggap punya LKS, maka soal-soal tidak perlu kami buatkan lagi. Baik, mulai soal nomor 1 dari soal Quizzes kami kemarin yang ditanyakan adalah skala. Otomatis kalau yang ditanya skala, JP-nya diketahui. Saya buat misalkan JP-nya itu 5, satuannya pasti cm kalau sudah lihat soalnya mestinya tahu. Kemudian JS-nya itu mestinya satuannya adalah kilometer. Saya buat ini 15 km. Kuncinya di sini kamu jadikan senti. Jadi kalau jadekne senti iki tambahin 05. Paling cepat gitu. Jadi ini menjadi 1.500.000. Satuannya senti. Karena ini soalnya ABC, sebenarnya kamu bisa lihat soal jawaban di ABC-nya S itu seperti yang kalian tahu adalah JP per JS. JP-nya adalah 5, JS-nya adalah 1.500.000. Maka kita bagi dengan angka yang sama-sama kita bagi 5. FPB dari 15 dan 5 adalah 5, sehingga kalau 5 itu dibagi 5 1, 15 bagi 5 adalah 3, sehingga jawaban kalau soal nomor 1 otomatis adalah 1:300.000. Ini hanya contoh beda dengan soalmu yang kemarin. Kalau nggak salah kisi-kisi nomor 1 seperti itu. Oke, kita lanjut kisi-kisi yang nomor 2. Yang nomor 2 itu kalau tidak salah di soalmu adalah yang ditanyakan adalah JP atau jarak pada peta Otomatis kalau jarak pada peta ditanya nanti adalah JS-nya diketahui. Misalnya saya tulis di sini 10 km,
kemudian skalanya adalah 1:200.000 misalnya gitu. Oke. Soal sebelumnya, soal saya juga sudah banyak soal seperti ini. Sama konsepnya, kilometer kamu jadikan meter, sentimeter, berarti tambahin 0,5 ya. Kalau ada 1 berarti 0 jadi 6, menjadi 1 juta. Satuannya senti ya. Nah, dari rumus yang pertama, S itu adalah JP per JS. Berarti kalau mencari JP nanti adalah S dikali JS. Lawan dari pembagian adalah perkalian. S-nya 1:200.000, kemudian JS-nya adalah 1 juta. Begitu nggih? Sehingga ada angka yang bisa langsung kita coret. Nah, berarti 10 dibagi 2, sehingga jarak pada petanya 10 bagi 2 itu adalah 5. Berarti kalau JP satuannya adalah 5 cm. Gitu nggih? Ini kisi-kisi nomor 2. Kemarin kalau nggak salah ada 10 nomor nggih. Kita lihat soal nomor 3. Nomor 3 itu kalau nggak salah di situ adalah yang ditanyakan adalah JS. Berarti kalau ini saya hapus saja nggih. Tidak usah bergeser ke sana, ini kami hapus saja. Nomor 3 yang ditanyakan JS, otomatis kalau yang ditanya JS itu berarti yang diketahui adalah JP. Yang ditanya JS nggih. JP nya berarti diketahui misalnya 2 cm, kemudian skalanya adalah 1:100.000 begitu. Ini hanya contoh, nanti angkanya berubah-ubah lah. Berarti JS itu adalah, kalau JP itu S kali S, kalau mencari JS ya berarti JP per S. JP nya berapa? 2 cm dibagi dalam bentuk perbandingan 1:100.000. Sehingga ini kalau saya balik, ingat di sini adalah pembagian pecahan. Kalau pembagian berarti dibalik, berarti sama saja, ini 2 dikali 100.000. Hingga kalau 2 dikali 100.000 jawabannya adalah JS nya nanti adalah 200.000. Ini satuannya ingat cm, sedangkan JS itu biasanya satuannya adalah kilometer. Berarti ini kalau jadikan kilo adalah 2 kilometer. Ke soal nomor 4 nggih. Kalau nomor 4 itu adalah perbandingan perbandingan kesebangunan. Misalkan kalau dalam soal saya kemarin itu antara tinggi pohon dan bayangannya, sedangkan kalau di sini adalah antara tinggi sebenarnya dengan tinggi pada TV. Jadi ini soal nomor 5 nggih. Kalau misalnya tinggi sebenarnya dengan tinggi pada TV itu kita bandingkan, misalnya tinggi sebenarnya sebuah pohon itu adalah 2 meter, kemudian pada gambar di TV misalnya 5 cm, ya sudah perbandingan seperti itu. Nah, kalau misalkan lagi ada perbandingan lebar sebenarnya itu adalah 10 meter, berapa lebar pada TV misalnya gitu. Ya sudah, ini sebenarnya tergantung soalnya nih. Kalau soalnya itu pada TV ya udah pada TV, kalau pada bayangan ya pada bayangan, konsepnya hanya itu. Ya, berarti sesuai perbandingan yang atas, TS per TV itu berarti sama dengan LS per LV gitu, saya singkat ya. Berapakah TS-nya? 2 meter. Kemudian di sini adalah tinggi pada TV-nya 5 cm. Abaikan satuan kalau seperti ini. Lihat 10 meter nggih. Berarti ini 10 per X. Ini karena satuannya meter, otomatis ini nanti langsung senti. Jadi satuannya nggak usah dilihat. Langsung kita kalikan silang. Lihat konsepnya di sini, kemungkinan kamu banyak salahnya adalah ketika mengalihkan silang, nggih. Kalikan silang 2 dengan X, namanya silang ya ngalinya silang. Berarti ini juga harus dikalikan silang. 5 dikalikan 10 adalah 50. Berarti X adalah 50 dibagi 2. 50 dibagi 2 itu adalah 25. Langsung satuannya adalah sentimeter. Ini karena yang ditanyakan adalah lebar pada TV. Nggih, tadi bukan lebar sebenarnya. Maksudnya lebar sebenarnya, lebar pada TV satuannya meter kan nggak mungkin gitu nggih, ngayal namanya. Lanjut soal nomor 5. Ini sudah pasti jawabannya. Kamu googling pun pasti tahu jawabannya. Manakah bangun yang pasti sebangun?
ya bangun-bangun datar yang ukurannya sama mestinya. Sama dengan kongruen. Jadi kongruen itu sama dan sebangun, podo persis. Nah, ukurannya yang satu 5 cm, maka yang satunya juga harus 5 cm. Itu namanya kongruen. Kongruen istilah lainnya kalau kamu baca di LKS atau di literatur yang lain adalah sama dan sebangun. Jadi ini tidak perlu kami jelaskan lagi. Nomor 5. Kemudian ada soal yang sama lagi dengan nomor 5 kalau nggak salah. Nomor 9, berarti nomor 5 dan nomor 9 itu sudah pasti, tidak perlu kami jawab lagi. Oke, jadi ini sebenarnya karena soal ABC kamu tinggal pilih jawaban aja. Itu nggih, tidak perlu kita panjang lebarkan, menghemat waktu. Kemudian nomor 6 itu adalah ada segitiga dengan 3 buah ukuran. Yang ukurannya tidak sama, berarti segitiga sembarang. Ini nomor 6. Misalnya ukuran segitiga itu adalah saya buat di sini 4 cm gitu nggih, 6 cm, kemudian 10 cm. Manakah yang sebangun dengan ukuran ini? Boleh ini kamu bagi dengan angka yang sama. Kalau kita bagi angka yang sama, angka FPB-nya otomatis kan 2, tidak mungkin tidak. Maka dia akan sebangun dengan berapa? 2 cm. Kok bisa dapat 2 Bu? Karena 4 bagi 2 2. Kalau 6 bagi 2 berapa Bu? Ya ini 3 cm. Kemudian kalau 10 dibagi 2 berapa Bu? 5 cm. Dia sebangun enggak? Sebangun. Oke. Nek bagi harus dengan angka yang sama. Kalau mengali juga harus dengan angka yang sama. Boleh enggak saya kali dengan 3? Boleh. Dengan kali dengan 4 boleh. Kalau dikali 4 berapa Bu? Berarti ya 16. 6 kali 4 itu 24, kemudian 10 kali 4 itu berapa? 40. Apakah ketiganya ini sebangun? Sebangun. Kalau dibandingkan, dia nanti akan ketemu angka yang sama. Begitu nggih? Itu kisi-kisi nomor 6. Lanjut ke kisi-kisi nomor 7 nggih. Nomor 7 saya rasa soal-soal di LKS banyak sama dengan nomor 5. Nggih. Oh sorry, ini tadi nomor 4, maaf. Ini tadi nomor 4 sama dengan nomor 4. Berarti nomor 4 kui podo karo nomor 7. Tidak perlu kami ulangi. Kalau tinggi pohon ya per tinggi bayangan, berarti tinggi pohon satu lagi lebar bayangan yang satunya lagi, misalnya gitu. Oke, kemudian yang nomor 8. Nomor 8 itu sama dengan nomor 6. Tidak perlu kami panjang lebarkan. Jadi 6 itu sama dengan 8. Nggih. Carane podo persis, nek diporo ya poro angka sing podo, nek dikali dengan angka yang sama. Konsepnya itu ada di ABC-nya. Gitu nggih. Lanjut nomor 9 tadi sudah. Nah, nomor 10 yang paling kalian bingung mungkin. Ya, nomor 10 itu harus kamu cermati soalnya. Ojo langsung dijujuk, di googling, ternyata di Google tidak ada jawabannya. Karena kamu belum memahami soal. Ingat, soal di situ kalau saya gambar nggih, soal nomor 10 ini memang bobotnya yang paling tinggi, waktunya yang saya beri itu paling lama. Kamu harus ingat konsep kesebangunan yang ada di sini. Jadi nomor 10 itu kan kanan kiri tidak diketahui, kanan kiri atas kanan kiri atas diketahui, yaitu misalnya saya buat 5 cm gitu aja nggih. Kalau di soalmu saya lupa, yang jelas ini harus beda, sama jenenge nurut nggih. Kemudian kalau misalnya ini diketahui ukurannya, ukuran foto itu misalnya di sini saya buat 40 cm, kemudian di sini 60 cm. Gitu nggih. Berapa nilai X? Kalau nggak salah ukurannya lebih besar dari ini. Ini saya buat lebih kecil. Nah, berarti ini kamu bandingkan, ojo kok jujuk nggih. Lihat di sini 40 banding 60. Lah, 40 kamu kurangi kanan kirinya 5, berarti pada karo 40 kuwi kurang ono 10. Gitu nggih. Kalau yang 60 hanya dikurangi yang 5 saja. Kemudian dikurangi X, gitu nggih. Ini sederhanakan, sama-sama dibagi dengan KPK-nya. Berarti ini saya bagi 20 sehingga ini ketemu 2, ini ketemu 3 nggih, jelas nggih. Sehingga ini 2/3 adalah 40 kurangi 10 30 per
60 itu kalau saya kurangi 5 adalah 55 min X gitu nggih. Baru kita kalikan silang sehingga 2 kali 55 min X sama dengan 90 gitu nggih. Sehingga 110 min 2X itu adalah 90. Berarti 110 kalau dikurangi 90 harus 2X. Berapa ini ketemunya? 110 kalau dikurangi 90 adalah 20. X sama dengan 20 dibagi 2. Berapa X? 10 cm. Gitu ya. Ingat, ini konsepnya adalah foto berskala seperti yang video saya share yang terakhir kali nggih. Jadi ojo mbok jujuk. Kita harus tahu konsep. Mengerjakan soal ini paling lama sendiri 15 menit. Oke. Semoga sukses. Ini khusus yang remedi nggih. Silahkan dibuka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.